Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Restiana, NIM 2030711015, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini, saya akan memaparkan tentang analisis formulasi kebijakan, analisis implementasi kebijakan, analisis monitoring kebijakan, policy paper, policy memo, policy brief, dan mitigasi resiko kebijakan. Analisis formulasi kebijakan. Perumusan atau formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah di dalam agenda publik. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintah, kantor kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencana kebijakan atau dikenal juga sebagai think tanks. Proses perumusan kebijakan tidak mengikuti aturan-aturan yang definitif karena masalah kebijakan itu sendiri sedemikian kompleks. Karena itu, dan pada tahun 1999 halaman 91 sampai 92 menyebutkan bahwa perumusan kebijakan merupakan tahapan paling kritis dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam keadaan di mana data tidak memadai atau tidak tersedia, seperti kebanyakan di negara-negara berkembang, maka perumus kebijakan terpaksa menyederhanakan diri sepenuhnya pada dugaan-dugaan, naluri, harapan ideologis, atau prasangka-prasangka. Sebaliknya, Abdul Wahab pada tahun 1997 menyebutkan bahwa tersedianya seperangkat data yang akurat dan dapat diandalkan seperti di negara-negara maju terbukti telah meningkatkan kemampuan para perencana untuk merumuskan sejumlah pilihan alternatif yang benar-benar jitu. Dalam perumusan kebijakan, kemampuan untuk mengenali perbedaan antara situasi problematis, masalah kebijakan dan isu kebijakan sangat penting, guna memahami berbagai cara bagaimana pengalaman sehari-hari diterjemahkan ke dalam ketidaksepakatan mengenai arah tindakan pemerintah, baik yang aktual maupun yang potensial. Rumusan masalah sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dari para pelaku kebijakan, anggota parlemen, administrator, pelaku bisnis, dan kelompok-kelompok konsumen sebagai alat dalam memahami situasi problematis. Jadi, proses perumusan kebijakan atau public policy formulation dapat dipahami sebagai proses pembuatan suatu kebijakan publik. Proses yang dimaksudkan adalah proses transformasi atau pengubahan input menjadi output. Formulasi kebijakan menurut Tom S. Erdy merupakan usaha pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. Adapun tahap formulasi kebijakan menurut Winarno pada tahun 2012 halaman 122 sampai 125 yaitu agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahap penetapan kebijakan. Berikut 14 macam model formulasi kebijakan menurut Nugroho dalam bukunya Public Policy pada tahun 2017 halaman 556 yaitu: yang pertama ada model kelembagaan, yang kedua model proses, yang ketiga model kelompok, keempat model elit, yang kelima model rasional, yang keenam model ikramental, yang ketujuh model teori permainan, yang kedelapan model pilihan publik, yang kesembilan model sistem, yang kesepuluh model pengamatan terpadu, yang kesebelas model demokratis, yang kedua belas model strategis, yang ketiga belas model deliberatif, dan yang ke-14 atau yang terakhir yaitu model tong sampah. Tahap formulasi kebijakan publik terbagi ke dalam 6 proses, yaitu proses pertama, identifikasi masalah aktivitas, publikasi masalah sosial, mengekspresikan tuntutan akan tindakan pemerintah.
Pesertanya yaitu ada media massa, kelompok kepentingan, inisiatif masyarakat, dan opini publik. Proses yang kedua yaitu penetapan agenda aktivitas, menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan, masalah apa yang akan dibahas atau ditangani oleh pemerintah. Pesertanya yaitu elit, termasuk presiden dan kongres, kandidat untuk jabatan publik tertentu, media massa. Proses yang ketiga yaitu perumusan kebijakan aktivitas, pengembangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah. Pesertanya yaitu pemikir, presiden, lembaga eksekutif, komite kongres, dan kelompok kepentingan. Selanjutnya yaitu proses yang keempat, legitimasi kebijakan aktivitas. Memilih proposal, mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih, menetapkannya menjadi peraturan hukum, memutuskan konstitusionalnya. Pesertanya yaitu ada kelompok kepentingan, presiden, kongres, dan pengadilan. Proses yang kelima yaitu implementasi kebijakan aktivitas, mengorganisasikan departemen dan badan, menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan, menetapkan pajak. Pesertanya yaitu presiden dan staf kepresidenan, departemen, dan badan. Proses yang keenam yaitu evaluasi kebijakan aktivitas, melaporkan output dari program pemerintah, mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran, mengusulkan. Pesertanya, departemen dan badan, komite pengawasan kongres, media massa, dan pemikir. Tipe-tipe formulasi kebijakan terbagi menjadi 5. Yang pertama, model deskriptif adalah untuk menerangkan dan memprediksikan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif sering digunakan untuk memonitor outcomes dari tindakan-tindakan kebijakan. Contoh, berbagai indikator pembangunan terbitan BPS atau berbagai instansi pemerintah. Yang kedua, model normatif, menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan. Juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Beberapa model normatif yang sering digunakan dalam kebijakan publik antara lain adalah model tentang tingkat optimal kapasitas pelayanan publik. Misalnya, target peningkatan sebesar PAD 10%. Yang ketiga, model verbal adalah cara menampilkan model kebijakan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misalnya, terdapat pada sambutannya Presiden Habibie. Yang keempat, model simbolis menggunakan simbol-simbol matematis untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipandang cukup memadai untuk menyatakan masalah kebijakan yang hendak dipecahkan. Dan yang terakhir yaitu model prosedural adalah cara menampilkan masalah kebijakan dengan cara menunjukkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel kebijakan. Analisis implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Fungsi implementasi kebijakan yaitu untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu tempat atau outcome. Faktor-faktor pendukung implementasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Faktor penghambat implementasi kebijakan terbagi menjadi 4. Yang pertama, dari isi kebijakan.
Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan. Maksudnya, apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci. Yang kedua, informasi implementasi. Kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Yang ketiga yaitu dukungan pelaksanaan. Suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang keempat yaitu pembagian potensi. Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan oleh aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Selanjutnya, upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan publik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum secara formal yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan atau menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Dan yang terakhir yaitu fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Hasil guna dari implementasi kebijakan publik menentukan tingkat tentang seberapa jauh dari hasil kebijakan dalam memberikan sumbangan dalam mencapai nilai. Pada kenyataannya, jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem yang baru, sehingga perlunya memecahkan kembali atau perumusan kebijakan. Analisis monitoring kebijakan. Monitoring kebijakan adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring kebijakan dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring kebijakan diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Tujuan dari monitoring yaitu yang pertama, menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Data dan informasi untuk monitoring. Metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semesteran, atau bulanan. Metode survei tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholder terutama kelompok sasaran. Metode observasi lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Metode wawancara, pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. Metode campuran, misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas. Metode FGD dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Jenis-jenis monitoring. Kepatuhan, jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementator terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan, jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Akuntansi, jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Eksplanasi, jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Pendekatan terhadap monitoring. Akuntansi sistem sosial. Pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Eksperimental sosial. Pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Akuntansi sosial, pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran atau hasil, dan dampak. Sintesis, riset, dan praktek. Pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Polis Memo, yaitu dokumen ringkas yang merupakan rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbawah. Polis Memo relatif sama dalam hal kepentingan, tujuan, dan struktur isinya dengan polis paper, namun dikerjakan dalam waktu yang pendek, bahkan kadang dalam hitungan jam atau menit. Memo kebijakan dibuat untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat sangat segera. Poin penting dalam penulisan polis memo yakni konten, struktur, pilihan kata, dan kejelasan. Fungsi polis memo: mengumumkan kebijakan perusahaan atau rencana, membuat permintaan, menjelaskan prosedur atau memberikan instruksi, menjelaskan pembaca untuk masalah, mengkonfirmasi apa yang telah diputuskan dalam percakapan, mengingatkan pembaca. Tujuan polis memo menyediakan informasi yang dibutuhkan pembuat kebijakan untuk melakukan pekerjaan mereka. Memecahkan masalah yang kompleks menjadi fakta penting, mengevaluasi program alternatif tindakan, memberikan rekomendasi tindakan. Karakteristik polis memo yaitu panjang, yaitu isi kebijakan maksimum 2 halaman. Bahasa harus jelas, metodologi jangan memuat penelitian primer, audiens pembuat kebijakan, fokus pesan kebijakan untuk stakeholder, konteks isu, tujuan advokasi dan lobby. Isi polis memo, pendahuluan maksimum 10 baris. Isi kebijakan yang diangkat maksimal 10 baris. Alternatif kebijakan dapat mempertimbangkan 3 alternatif, yaitu status quo, perubahan kecil, perubahan mendasar. Struktur polis memo, header to form that subject. Ringkasan, latar belakang dan konteks, rekomendasi dan alternatif, seperti cost benefit analis dari masing-masing, batasan dan tantangan, kesimpulan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan polis memo: konten, struktur, pilihan kata, kejelasan. Polis brief berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Polis brief merupakan suatu media yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Biasanya digunakan dalam proses advokasi kebijakan sebagai alat untuk meyakinkan para pengambil kebijakan atau kelompok sasaran mengenai urgensi masalah saat ini dan kebutuhan untuk mengadopsi alternatif yang disukai. Oleh karena itu, bentuk media ini berfungsi sebagai pendorong untuk mengambil tindakan. Karakteristik polis brief:
Digunakan untuk menyampaikan saran rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset kebijakan. Umumnya berisi paparan yang singkat dengan bahasan yang lebih umum atau non-teknis, berfungsi sebagai jembatan antara peneliti atau analis kebijakan dengan mengambil kebijakan yang berupaya menjelaskan dan meyakinkan urgensi isu terkait. Tujuan utama Police Brief sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Police Brief sebagai media eksplorasi. Komponen Police Brief berikut ini 8 komponen yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan sebuah brief, yaitu Executive Summary merupakan sebuah ringkasan eksekutif yang singkat dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tujuan dan rekomendasi police brief yang disusun. Pernyataan isu atau masalah, sebuah frase topik sebagai pertanyaan yang memerlukan suatu keputusan, dirangkum sesingkat mungkin dalam satu pertanyaan. Latar belakang masalah, menyajikan fakta-fakta penting sehingga para pengambil kebijakan memahami konteks masalah, termasuk dalam hal ini perlu disajikan bagaimana persepsi masyarakat mengenai permasalahan ini. Pre-exciting police merupakan rangkuman apa yang telah dilakukan tentang masalah sejauh ini. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pembaca dari pilihan kebijakan yang direkomendasikan. Pilihan kebijakan memberikan gambaran tindakan yang mungkin atau tidak untuk dilakukan dengan setidaknya 3 program potensial tindakan. Keuntungan dan kelemahan, setiap opsi kebijakan pasti memiliki keuntungan dan kelemahan, sehingga perlu disampaikan perspektif pro dan kontra dari pilihan dalam poin-poin atau format outline. Rekomendasi setelah memprioritaskan pilihan kebijakan yang disampaikan dan membahas pro dan kontra, dalam bagian ini berisi rekomendasi pada pengambilan kebijakan. Search, consult, or recommended menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan bila memiliki minat dan waktu untuk membaca tentang isu tertentu. Pada dasarnya, berisi sebuah bibliografi menyediakan tulisan deskripsi 1-3 kalimat dan evaluasi dari setiap sumber yang terdaftar. Kelebihan Police Brief. Dalam hal ini, Dwianto pada tahun 2012 mengemukakan keuntungan Police Brief sebagai berikut. Ringkas, sederhana, tampilan menarik, banyak gambar sehingga tidak perlu banyak berpikir dan lain sebagainya. Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yang tepat. Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy makers tertentu. Orientasi pada penggunaan sangat kuat. Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah, seperti masalah kebijakan, sebab munculnya masalah, dan pilihan tindakan yang tersedia. Sistematika penulisan policy brief. Fungsi policy brief terbagi menjadi 2. Pertama, fungsi advokasi, memberikan pilihan terhadap sebuah solusi. Dengan fungsi ini, Police Brief menjawab pertanyaan mengapa harus memilih kebijakan tersebut, apakah keberhasilan yang akan didapat dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan. Yang kedua yaitu fungsi eksplorasi, memberikan informasi mendalam tentang hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan jika suatu kebijakan dipilih, sehingga fungsi ini menjawab apakah jenis dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kebijakan. Policy paper. Policy paper cukup berbeda dari kertas akademis tradisional dalam hal bahwa temuan-temuan dari penelitian harus disertakan dalam isu yang dibahas dan digunakan untuk menyanggah sejumlah rekomendasi untuk menghadapi suatu masalah.
Sebenarnya, Bardach pada tahun 1996 menunjukkan bahwa salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penulis kertas kebijakan adalah mencoba memasukkan seluruh data dan informasi yang dihasilkan selama proses penelitian. Menghilangkan perspektif yang counterposing seperti dapat dilihat dalam sebuah esai akademis adalah dilema utama bagi evolusi think tanks. Yang penting bagi suatu kertas kebijakan adalah hubungan masalah solusi dan kebutuhan penulis untuk menemukan keseimbangan antara dua faktor yang saling bersaing, yaitu pertama, kebutuhan untuk memberikan deskripsi problem yang komprehensif dan diskusi tentang pilihan kebijakan yang ada dalam kerangka kerja kebijakan saat ini, termasuk hasil dari penelitian utama penulis, sehingga posisi yang disarankan dapat dipercaya dan dimungkinkan untuk melakukan evaluasi berdasarkan informasi yang memadai. Dan yang kedua yaitu kebutuhan untuk memaparkan dengan cara memasukkan pengetahuan yang relevan dan data yang penting sebagai bukti untuk mendukung penjelasan. Sebuah policy paper yang baik yaitu memberikan definisi dan merinci isu kebijakan penting dalam kerangka kerja kebijakan saat ini yang perlu dijawab, memberikan garis besar cara-cara yang dapat dilakukan atau kebijakan alternatif untuk menjawab isu tersebut, memberikan evaluasi mengenai hasil yang mungkin diperoleh dari pilihan-pilihan tersebut berdasarkan kerangka kerja analisis yang telah digariskan dan bukti dari kerangka kerja kebijakan saat ini, memilih alternatif yang lebih disukai atau rekomendasi kebijakan, dan memberi penjelasan yang kuat untuk memberikan alasan mengapa pilihan Anda adalah pilihan kebijakan yang terbaik. Selanjutnya, langkah-langkah policy paper menurut Putra dalam Dukesir dan Turlow pada tahun 2012, langkah-langkah penelitian kebijakan yakni melakukan identifikasi terhadap isu-isu kebijakan utama dan berbagai kemungkinan, merumuskan masalah, menyusun rencana aksi terhadap pengimplementasian kebijakan, melakukan mentoring dan evaluasi. Prinsip dasar policy paper atau policy research yaitu policy research memiliki sense yang berbeda dibanding penelitian pada umumnya seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Policy research harus kuat di policy problem. Policy problem sendiri dapat dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan isu atau variabel yang akan dikaji. Kegagalan merumuskan policy problem akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi dalam paper atau laporan penelitian tidak dapat mengatasi masalah. Menurut ahli matematika Richard Hamming pada tahun 1915 sampai 1998, lebih baik menyelesaikan masalah yang benar dengan cara yang salah daripada memecahkan masalah yang salah dengan cara yang benar. Selain policy problem, kajian kebijakan sebaiknya juga memperhatikan dua policy relevant information lainnya, yakni policy outcome dan policy performance. Kedua hal ini idealnya sudah tersedia saat merumuskan research design. Dengan demikian, informasi ini, maka research question tidak berkarakter deskriptif atau untuk menghasilkan informasi, tetapi lebih solutif untuk menjawab masalah yang fundamental dan memberikan alternatif kebijakan. Mitigasi resiko kebijakan. Mitigasi resiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga besaran dan atau level resiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Resiko residual harapan adalah besaran risiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Yang kedua, mengurangi dampak risiko mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Yang ketiga, membagi atau sharing risiko, mengambil tindakan mentransfer seluruh atau sebagian risiko kepada instansi atau entitas lain, misalnya melalui asuransi, outsourcing, atau hedging. Yang keempat, menghindari risiko mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Yang kelima, menerima risiko, tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Nah, tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.